Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Minggu Gereja Orang Beriman Surabaya hari ini sedikit berbeda karena kita semua akan mendengarkan firman Tuhan dari video berikut ini. Berdasarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia dan informasi terkini dari Gubernur Jawa Timur bahwa Surabaya dan Malang sudah masuk zona merah daerah terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, beliau, Bapak Presiden dan Ibu Gubernur menghimbau kita semua untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Itulah sebabnya juga saya mengarahkan seluruh jemaat Gereja Orang Beriman Surabaya untuk dapat membangun mesbah keluarga di rumah dan berdoa terus bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka dari 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Seperti kita semua ketahui, tema pengajaran GOB bulan Maret dan April adalah integritas. Saya akan review sedikit bahwa integritas itu secara sederhana artinya adalah utuh. Sehingga orang yang berintegritas adalah orang yang utuh. Tidak peduli seberapa kaya saudara, seberapa cakap dan cantik saudara, seberapa hebat kemampuanmu ataupun seberapa tinggi jabatanmu, tapi kalau engkau tidak berintegritas, sama saja engkau tidak utuh. Seperti kalau kita membeli roti, entah itu sandwich ataupun burger di gerai burger, kita tentu akan membeli roti dan burger yang utuh, bukan? Kita tidak peduli membelinya single kah, double kah, pakai keju kah, telur kah, atau hanya daging dan sayur saja, tapi yang kita beli adalah yang utuh. Seperti itulah kehidupan orang-orang percaya. Walaupun mereka kaya, cakap, jabatannya tinggi, tapi kalau mereka tidak jujur, mereka tidak berkomitmen, mereka tidak memiliki etika dan moral, mereka tidak berintegritas, mereka tidak utuh. Di minggu pertama kita sudah belajar bahwa banyak tokoh Alkitab adalah orang-orang yang berintegritas dan gak perlu takut. Kalau saudara berintegritas, saudara seperti diamond bersinar. Saudara ngumpet di ujung bumi manapun, saudara akan dicari dan berkat pasti akan menyertai. Di minggu kedua kita belajar bahwa orang yang berintegritas adalah orang yang satunya kata dan perbuatan. Bicara A, yang dikerjakan adalah A. Di minggu ketiga kita belajar orang yang berintegritas adalah orang yang berkomitmen. Apapun itu bidangnya, pernikahankah, studikah, pelayanankah, pegang tinggi komitmen tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang orang yang berintegritas adalah orang yang bisa belajar dari kesalahan. Dua ayat tadi sudah saya sebutkan, 2 Samuel 12 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kita semua tahu cerita tentang Daud, bagaimana Daud berbuat salah, dia menghampiri Batsheba yang adalah istri orang, dan Tuhan memakai Natan untuk menegur Daud. Kita pun tahu kita semua adalah manusia biasa yang pasti pernah berbuat salah dan mungkin di masa depan kita juga akan berbuat salah. Tapi itu tidak apa, yang penting adalah biarlah kesalahan itu bisa kita pelajari. Kesalahan kalau tidak dipelajari hanya akan menjadi kesalahan belaka. Hal pertama yang bisa kita pelajari dari 2 ayat tadi adalah orang yang berintegritas adalah orang yang tidak malu mengakui kesalahan. Di ayat 13 tadi Daud berkata kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia mengakui itu semua. Dia mengakui bahwa dia sudah menghampiri Batsheba dan itu salah. Hari ini mampukah kita untuk mengakui kesalahan atau kita malu? Karena banyak orang yang merasa bahwa kalau aku mengakui kesalahanku, waduh aku akan dihina, direndahkan, dipandang sebelah mata. Karena kelihatan sisi burukku. Tapi tahukah saudara, waktu saudara tidak malu mengakui kesalahan saudara, sebenarnya saudara sedang melakukan pemberesan. Dan saudara siap untuk diangkat tinggi, karena saudara sudah mulai dari nol kembali. Ya, saya ingat satu cerita bagaimana ada seorang chef yang berbuat salah, dia dipekerjakan, dibayar mahal oleh seorang pengusaha yang memiliki restoran ternama di sebuah kota besar. Tapi pada waktu itu dia di menu yang sudah disiapkan untuk grand opening, dia memasak masakan Nusantara yang mengandung santan. Dia berbuat satu kesalahan. Orang mungkin berkata, nggak mungkin orang chef bintang 5 kok. Siapapun kita pasti pernah dan bisa berbuat salah. Tapi apa yang terjadi di otaknya sempat terpikir bahwa aduh apa aku akalin bagaimana ya, waktu tinggal 2 jam lagi. Tapi hati kecilnya berkata, udah kamu harus ngomong sama owner, sama bos ini, sama pengusaha ini. Apapun yang terjadi, kamu harus siap terima. Akhirnya dia menghadap dan dia berkata, Pak mohon maaf Pak, ada satu kesalahan human error yang saya perbuat sehingga makanan ini menjadi bau gitu. Saudara, dia tahu bahwa dia kemungkinan akan menerima dampak yang buruk, tapi kemudian tanpa diduga-duga bos ini berkata, nggak apa-apa, menu apapun pengganti yang kamu siapkan aku percaya, aku salut
karena kamu tidak malu mengakui kesalahan. Bahkan aku sekarang tahu siapa yang dapat aku jadikan sebagai pimpinan di restoran yang akan aku buka ini. Itu yang pertama saudara, bahwa kalau kita berintegritas, ya kita tidak malu untuk mengakui kesalahan. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam Mazmur 51, nanti saudara bisa baca sendiri di rumah Mazmur 51. Mazmur 51 ini ada kaitannya dengan cerita Daud. Jadi Daud setelah dia mengaku kesalahan, dia duduk diam tersimpuh, dia mohon ampun di hadapan Tuhan, dia menulis Mazmur 51 yang judulnya adalah pengakuan dosa. Di sana dia mohon ampun, minta maaf Tuhan atas kesalahan yang sudah aku perbuat. Bersihkanlah aku daripada dosaku Tuhan. Yang kedua, orang yang berintegritas adalah orang yang berani untuk minta maaf. Berapa banyak di antara kita yang mungkin terdidik dari kecil atau berada di lingkungan yang gengsi untuk mengucapkan maaf atau sorry. Karena mungkin kita merasa kita lebih tua, kita jabatannya lebih tinggi, kita lebih hebat, buat apa minta maaf? Ya kalaupun salah, ya sudah, aku kan atasan, aku lebih kaya, aku orang tua, aku suami, aku begini, aku begitu. Tapi ternyata saudara, waktu kita berani mengucapkan maaf, di situ suatu terjadi dalam hidup kita. Di sana kita siap untuk dipercayakan sesuatu yang besar, saudara. Hari ini apapun kesalahan yang kita pernah perbuat, jangan gengsi untuk mengucapkan minta maaf. Say sorry. Ada sebuah cerita tentang seorang pangeran muda yang sudah ada di kereta kencana menuju ke gereja untuk dilantik menjadi raja karena beberapa bulan yang lalu mendiang papanya berpulang, ya raja sebelumnya meninggal. Dalam perjalanan di kereta kencana dia melihat ada begitu banyak kerumunan di jalan melambai-lambaikan tangan dan bendera dan berbagai atribut lainnya kepada kereta kencana raja ini. Tetapi di tengah kerumunan itu ada beberapa orang yang mengangkat poster protes. Kami menolak keras pangeran muda ini menjadi raja. Karena dia pasti sama karakternya sama papanya. Raja terdahulu berbuat keras, jahat seperti ini. Lalu para penasehatnya di kereta itu berkata, sudahlah Pak, nggak usah dipedulikan orang-orang itu. Ya, Anda ini akan menjadi raja baru. Hiraukan saja mereka, kalau perlu tekan mereka lebih kuat lagi sehingga mereka akan reda berbuat seperti itu. Tapi apa yang terjadi, dia merenung di dalam hatinya, aku harus minta maaf. Sampai di gereja dia dilantik saudara, setelah dilantik diberi kesempatan untuk mengucapkan pidato pertamanya sebagai raja baru. Saudara, menariknya dalam pidato pertamanya justru dia berkata, saya minta maaf atas nama mendiang papa saya, atas nama keluarga besar kami, keluarga kerajaan kalau pernah berbuat sesuatu hal yang mungkin menyakitkan rakyat kami. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya, banyak penasihat berkata, buat apa Pak minta maaf, Bapak itu raja, nggak perlu gitu. Tapi dalam 2-3 tahun popularitasnya naik. Pada waktu awal dia dilantik menjadi raja, yang mendukung dia cuma 52%. Tapi karena dia mengucapkan maaf, sorry secara tulus dari dalam hati, dalam waktu 2-3 tahun popularitasnya naik ke ambang 80-85%. Demikian pula hari ini saya sebagai hamba Tuhan, ya saya sebagai gembala, saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan, dalam tindakan, dalam hal yang saya perbuat yang mungkin menjadi batu sandungan dan melukakan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-14, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jadi Daud menanggung resiko anak hasil perzinahannya mati. Anak hasil perzinahan yang mati ini bukan Salomo. Ini anak yang pertama. Lalu kemudian Daud dengan Batsyeba memiliki anak selanjutnya, itulah yang kemudian diberi nama Salomo. Tapi sebelum Salomo lahir, anaknya memang mati karena ayat berikutnya berkata Tuhan menulahi anak tersebut. Saudara, yang ketiga dari sini kita bisa belajar bahwa orang yang berintegritas adalah orang yang siap menanggung resiko dari apa yang sudah ia perbuat. Hari ini kita pernah berbuat kesalahan, kita ingat di masa lalu, kita tidak malu untuk mengakui kesalahan kita, berani meminta maaf, dan yang ketiga kita siap menanggung resiko. Saya kasih contoh ilustrasi saudara, misalkan ada seorang wanita muda akhirnya mengandung di luar pernikahan akibat pergaulan bebas di sekolah. Sekarang saya bertanya, kalau dia datang di hadapan Tuhan dan meminta ampun, memohon ampun di hadapan Tuhan, akankah dia menerima pengampunan dari Tuhan? Tentu jawabannya iya. Selama masih ada nafas diberikan Tuhan, masih ada kesempatan buat kita untuk bertobat, dia diampuni. Tapi tentu setelah diampuni Tuhan, tidak mungkin kan perutnya langsung pling, hilang, mengecil, nggak mungkin. Perut itu akan terus membesar sampai usia yang memang menurut ilmunya adalah keluar, bayi tersebut harus dilahirkan 9 bulan. Tentu langkah selanjutnya wanita ini tidak boleh menggugurkan.
Dia harus menanggung resiko, dia memang memiliki anak, dia harus lahirkan anak tersebut, dia didik, dia besarkan, dan diajarkan cara-cara yang benar di dalam Tuhan. Itulah yang disebut sebagai berani menanggung resiko. Hari ini kalau kita berbuat salah, bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan tersebut, kita siap menanggung resiko. Saya berdoa kita semua hari demi hari boleh menjadi orang-orang yang berintegritas, karena itu adalah orang-orang yang siap dipakai Tuhan, siap menerima berkat, orang-orang yang bersinar seperti diamond, seperti berlian untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan, kami dengarkan pada hari ini. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah firman tersebut tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Hari ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu Tuhan, memulihkan, menyembuhkan bangsa kami. Kami berdoa bagi kota kami tercinta Surabaya. Tuhan berikan perlindungan supaya virus corona yang saat ini sedang mewabah tidak terus tersebar. Di dalam nama Tuhan Yesus akan selesai, akan berhenti. Kami juga berdoa bagi kerabat, bagi keluarga, bagi orang-orang yang mungkin sudah terjangkit virus ini. Di dalam nama Yesus, kuasa darah-Mu sanggup untuk menyembuhkan. Bila berkat Tuhan turun bagi bangsa negara kami Indonesia, bagi kota Surabaya, bahkan bagi bangsa-bangsa lain yang juga menghadapi hal yang sama, supaya mereka boleh juga melihat kesembuhan, pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.